stres. Musibah, berikan kabar gembira. Wabasiri sobirin. Siapa? Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Yang bagaimana? Idza asabatuhum musibah. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka senantiasa mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya ini datangnya dari Allah. Saya kembalikan kepada Allah. Enak, brother. Ngarep makhluk itu nyiksa. Makanya kalau dalam pernikahan, jangan mengejar makhluknya, tapi kejar yang memiliki makhluk. Lebih nikmat. Jangan ngejar makhluknya, capek. Kayak ngejar bayangan. Coba, semakin kita kejar bayangan, tuh, semakin menjauh, susah. Mau kita kejar gimana-gimana. Tapi kalau bayangannya kita tinggalin, dia yang akan ngikutin kita. Kemanapun kita pergi. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersamamu. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Santai. Itu jangan terlalu sabar. Sampai pernikahannya gak punya target, visi dan misi, bahkan punya rencana. Nanti ada teman-teman dari KTMU, teman-teman komunitas ta'aruf. Cocok buat laki-laki. Laki-laki berani, brother. Kita coba sekarang lihat. Laki-laki yang siap menikah berapa orang? Bismillah, yang siap menikah. Kok cuman saya sendiri? Siapa yang siap menikah maupun yang siap menikah lagi? Ayo angkat tangan. Ada? Ada yang berencana mau menikah? Oke, yang mau berencana. Sisanya tuh gak ada apa-apa. Gak ada perasaan gimana gitu. Anak khawatir jangan sampai menambah catatan sejarah yang enggak. Cukup di London sudah cukup itu. 195 laki-laki dihajar sama laki-laki lagi. Kayak kekurangan stok. Enggak, stok banyak gini. Coba sekarang lihat. Antum gak boleh lihat-lihat ya, jangan lihat. Ahwat siapa yang udah siap nikah? Ahwat yang siap nikah, yang sudah berencanakan menikah, mau rencanain nikah. Ataupun menikah lagi, ayo angkat. Siapa yang siap menjadi istri satu dan satu-satunya, angkat tangannya. Dan siap menjadi istri yang next berikutnya. Langsung gini semua. Takut, kenapa sih takut? Enggak, brother and sister Villa. Kalau enggak direncanain, gimana mau sampai? 3 mantra dalam kaidah Arab ini. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia bakal berhasil. Yang kedua, man sobaro zapiro, barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Yang ketiga, man saro ala darbi wasola, barang siapa yang fokus, stay on the track, dia bakal sampai kepada tempat yang dituju. Man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Brother, dalam berusaha menjadi lebih baik, dalam pribadi untuk kemudian benar-benar berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harus berusaha untuk bersungguh-sungguh, serius, brother. Benar-benar serius. Di mana keseriusan kita ditempa? Salah satunya keseriusan kita ditempa yang pertama mengelola waktu yang kita miliki. Dan kemudian memperkecil keinginan, memperkuat kebutuhan. Simpen, tabung, dan memperbanyak tentang kebutuhan kita. Ini apa nih yang saya rencanakan? Akhirnya bikin planning kita, brother. Maka ketika kemudian seseorang memutuskan untuk menjadi seorang yang jomblo fisabilillah, maka kemudian harus ada kaidah yang keduanya. Man sobaro zapiro, barang siapa yang bersabar, dia bakal beruntung. Mungkin, mohon maaf brother, mungkin kita ngeliat teman kita yang pacaran, kita pengen. Tragis brother. 14 Februari hati-hati. Angka horor itu. Bagi para jomblo, buat kita yang udah hijrah biasa aja. Tanggal 14 Februari gimana? Hanya sebuah tanggal. Biasa aja. Gak pernah gitu kepikiran sakit hati? Buat apa? Harus sih gak masalah. Apa kita pikirin brother? Lihat teh ya, ini saya buang kado, tapi ini rahasia kita. Satu, penjualan alat kontrasepsi meningkat tajam di sepanjang Februari. Aneh ya. 2, peningkatan penyewaan hotel, villa. Bisa begitu ya. Nanti aja Februari berapa ke bulan berikutnya, biasanya ada yang nge-DM Kang Boni. Kalau tahun kemarin ada yang nge-DM. Apa DM-nya? Ustaz,
saya pengen curhat. Kenapa teh? Ustaz, gimana ya Ustaz, saya udah hamil Ustaz 2 bulan. Tapi pasangan saya pergi ninggalin saya. Terus pasangan kamu yang enak, saya yang harus tanggung jawab. Gimana? Ya Ustaz, aku minta jalan keluarnya. Teh, jalan keluar satu-satunya teteh bertobat sama Allah. Ustaz, apa saya harus bunuh diri? Wah, ini mulai serius. Jangan, kata aku. Tapi ya Ustaz, selamatin aku. Enggak bisa. Gimana ini? Ustaz, saya pilihannya cuma 2 sekarang Ustaz. Saya bunuh diri atau saya aborsi. Saya bilang jangan dua-duanya. Terus saya harus gimana Ustaz? Hidup pun saya sudah malu Ustaz. Kemaluan. Maksudnya apa? Rasa malu yang engkau tanggung selama engkau hamil itulah yang akan menjadi penggugur dosa. Jangan lakuin dosa besar lagi. Terus aku harus gimana Ustaz? Ngomong sama orang tua. Ustaz bantuin ngomongnya, insya Allah. Ada beberapa yang memang saya temenin ngomong sama orang tuanya. Pak, mohon maaf, Ibu mohon maaf, tapi sabar, tolong dihadapi dengan bijak. Anda siapa? Saya Handi Boni. Ini anak bapak, saya mau sampaikan anak bapak sekarang hamil di luar nikah. Oh berani lu hamilin anak saya? Saya nolongin Pak, saya nolongin. Udah gini. Nikahin nggak? Enggak Pak, bukan saya, ngomong. Pak ini Ustadz, astagfirullahaladzim. Saat mah, coba berat nggak? Ini selalu ada teh tiap tahun, kemarin ada juga tuh yang surat ke istri juga. Kan aku udah punya istri ya. Itu istri aku ada. Ayo, lalaki mah tong ningali. Si aku. Istri aku mah aduh ngeri. Suatu saat teman saya mau ta'aruf kan. Belum pernah ketemu sama calonnya. Dibawa sama istri saya. Keluar dari balik tirai gitu kan. Kata anak, bro gimana? Calon mantap? Subhanallah Ustaz. Mantap, Ustaz. Tar dulu ini yang kerudung hitam bukan? Yang kerudung hitam, Tat, itu istri Ana. Yang antum yang sebelahnya. Kayaknya aduh luar biasa. Nah brother, nih luar biasa. Maka kenapa sekarang menyederhanakan cinta dengan kemudian dikasih coklat semuanya dapat? Lebay. Lebay tau gak sih? Cuman ngasih gitu doang. Ayo. I love you, baby. Serang ya. Baby, please. Coba dikasih. Yang anak nggak paham, ada yang hari Valentine, itu caranya gimana? Itu nyewa hotel, kasurnya dikasih bunga mawar, disebar bunga mawarnya. Sekalian aja sama menyan kata anak. Bunga mawar disawer, kembang disebar. Terus di atas kasurnya itu ada boneka beruang yang segede gini. Udah boneka beruang standby, di situ ada coklat bentuknya lope. Terus nanti si ceweknya buka, pas si ceweknya buka kamar hotel itu ada jalan yang dibuat dari lilin-lilin candle gitu. Sayang so sweet. Terus dibikin instastory, dibikin video. Pertanyaan Ana, kok setelah itu gak ada videonya? Kemana itu videonya? Anda cari-cari gak ada. Ini teh bahaya luar biasa. Udah menjangkit di anak muda banyak. Sekarang permasalahannya di mana Kang? Maka bedakan antara cinta dengan syahwat. Syahwat itu, kasmaran itu nyeseknya di dada. Wallahi brother, ketika kita menyukai seorang wanita atau wanita menyukai seorang pria, yang sampai itu syahwat kasmaran itu. Cuman sampainya di sini nih, di dada. Tapi ketika saya terima nikahnya, sah. Ini brother yang ngerinya. Kenapa? Ketika kemudian kita mengakadkan, ada yang disebut kemudian misalkan golizo, perjanjian yang berat, tanggung jawab yang diemban oleh suami untuk kemudian dia menafkahi, mengawali, mengamankan, memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada seorang wanita. Tapi ketika sebelum pernikahan, teman-teman jalan, berpacaran, syahwat ujung-ujungnya, mohon maaf, wanita yang jadi korban. Bahasa anak motornya diperutulan. Bahasa Indonesianya apa di perutulan itu? Dibongkar. Diturun mesinin teteh. Hijab. Semuanya diacak-acak teh.
Itu tujuan laki-laki dalam berpacaran salah satunya. Mau ngomong apapun, ada yang ngomong saya, nggak gitu Tat. Lu jangan ngomong macam-macam. Saya selama pacaran kagak pernah begitu-begitu. Saya tanya, tapi pernah ciuman. Yes, kelas selesai. Pernah nggak ciuman? Iya, itu bukti saya kasih sayang. Bohong. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada ibu-ibu di sini, ibu punya taman bunga, bagus taman bunganya. Udah dirapiin sama ibu, ditumbuhin, disiram tiap pagi, dipupukin. Tiba-tiba ada orang datang ngacak-ngacak gitu. Marah nggak? Marah. Loh, kok ibu punya anak bisa aja diizinin dibawa sama anak orang? Itu anakmu lebih berharga daripada pertamanan di rumahmu. Ini harus dijaga luar biasa. Aset, Bu. Jadikan anak ini menjadi anak yang bisa menuntun ibu sampai ke surga, bukan jadi anak yang jadi suluh api neraka. Kita brother, jadilah anak yang kemudian bisa menuntun seseorang untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi anak yang justru menjadi suluh api neraka bagi kedua orang tua kita. Maka yang sudah berpacaran, tobat. Yang masih berpacaran, putus sekarang. Siapa yang mau online di sini? Saya kasih 5 juta rupiah. Yuk. Dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya udah kalau nggak ada. Habisin waktu. Ini kasmaran. Maka yang pertama bahasa hati di dalam Quran kolbu. Yang kedua sudur. Waswisu fi sudur. Ini dibisikinnya sama siapa? Setan. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dibisikin sama jin, setan. Ada juga yang bisikinnya teman-teman. Tuh lihat itu oh pipinya loh, Masya Allah. Sebel. Ih ya ampun. Lihat gak tadi yang kajian yang pakai peci? Ih itu calon imam banget. Dan dia ternyata rumahnya sedekatan gue dong. Sebel. Coba. Kasmaran. Nyesek. Lalu gimana Ustaz? Bagi yang masih jomblo, menyukai lawan jenis kita, simpan. Dah, kalau dia jodohku, jodohkan. Kalau bukan ya Allah, jodohkan. Kalau dia jodohku, jodohkan. Kalau bukan, dah, dekatkan dia kepadamu ya Allah. Semakin dekat, sampai mati. Dah dekat. Dah. Kan nikmatnya gimana teh ketika mengelola perasaan itu, gak usah diungkit. Bayangin ada luka dipocelin tuh apa sih? Dikorekin, digitu-gitu. Ada di sini luka kecil, terus kita gitu-gituin. Kayak pernah digigit nyamuk, bentol, udah bentol tuh dibikin plus biar apa? Gituin. Dibikin plus, kadang dibikin silang. Ada yang dibuletin pakai pulpen. Biar apa? Ayo Astuti, jawab Astuti. Coba digitu-gitu. Gak ada manfaatnya. Kalau udah luka, jangan digituin, obatin. Gimana cara ngobatin? Nanti kita ketemu sama yang namanya obat hati. Kang Boni bahas lagi istilah hati di dalam.